Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Di kelas 9 ini untuk mapel IPS Bu Yanti lagi yang ajar ya. Minta tolong di kelas 9 ini semua menjadi lebih baik. Kalian semua mau mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu. Untuk IPS ini dan pertemuan pertama ini kita mempelajari bab 1, yaitu tentang potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan materi hari ini, minta tolong sebelum pelajaran dimulai, kalian berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang pertama, ini kita mempelajari tentang potensi-potensi negara Indonesia agar bisa menjadi negara maju. Negara maju itu adalah negara di mana hampir semua kegiatan di dalam suatu negara itu menggunakan mesin-mesin yang canggih. Meskipun itu bergerak di bidang pertanian, tapi untuk mengolah lahan pertanian dan hasil-hasil pertanian itu menggunakan teknologi dengan alat-alat yang canggih. Begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya, misalnya peternakan, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Nah, menurut kalian, apa itu pengertian dari potensi? Potensi adalah suatu kemampuan dasar. Ya. Ada lagi pengertian potensi itu adalah bakat yang terpendam. Nah, betul. Jadi, pengertian potensi itu adalah sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan. Jadi, suatu negara atau orang atau siapapun itu mempunyai potensi masing-masing di dalam dirinya. Dan itu bisa berkembang dengan baik kalau dilatih atau dilakukan dengan baik pula. Nah, melihat dari potensi suatu negara Indonesia itu sangat berpotensi sekali jika ingin menjadi negara maju. Apa saja potensi negara Indonesia? Nah, potensi-potensi negara Indonesia ini dilihat dari, kalau dikelompokkan menjadi inti besarnya, ini adalah ada 3. Dilihat dari potensi lokasi, potensi sumber daya alam atau SDA, karena memang Indonesia itu sumber daya alamnya melimpah. Dan juga potensi yang ketiga dilihat dari sumber daya manusia, SDM. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari potensi dilihat dari lokasi. Dilihat dari lokasinya. Nah, lokasi, pengertian lokasi dulu. Apa itu pengertian lokasi? Lokasi itu adalah letak suatu objek di permukaan bumi. Jadi, lokasi Indonesia di permukaan bumi. Lokasi Indonesia di sini dilihat dari 3. Yang pertama dilihat dari letak astronomis, kemudian letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu letak astronomis. Dilihat dari letak astronomisnya, Indonesia ini terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu objek yang dilihat dari garis lintang dan bujur. Di sini sudah ada gambarnya, bisa dilihat bagaimana letak Indonesia dilihat dari letak astronomisnya. Nah, jadi bisa dilihat ya. Kemudian apa dampak bagi Indonesia kalau Indonesia terletak pada garis lintang bujur berdasarkan gambar ini? Nah, dampaknya bagi Indonesia yang pertama adalah Indonesia memiliki iklim tropis, di mana iklim tropis itu
menyebabkan suhu rata-rata udara, curah hujan dan kelembapan, dan hujan zenital tinggi. Akibatnya, Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman flora dan fauna. Kemudian, dampak dari letak astronomis yang kedua adalah Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Secara teori memang kalau jadi dalam setahun itu terdapat 2 musim saja Indonesia, karena iklim tropis tadi. Musim hujan di sini terjadi pada bulan Oktober sampai April, musim kemarau April sampai Oktober. Meskipun untuk sekarang ini musim itu tidak tepat pada bulan-bulan yang saya sebutkan tadi, karena terjadi pemanasan global sehingga sulit sekali untuk memprediksi terjadinya musim di Indonesia. Nah, untuk sekarang ini bulan Juli itu kan harusnya musim kemarau secara teori, tapi pada kenyataannya sekarang masih ada hujan, meskipun tidak sesering ketika pada musim hujan. Nah, kemudian dampak yang ketiga adalah Indonesia dibagi menjadi daerah waktu. Ya, WIB ini waktu Indonesia bagian barat, WITA waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian timur. Bisa dilihat di gambarnya tadi, di peta tadi ya. Di situ sudah jelas pembagiannya. Ada garis merah yang membatasi antara WIB, WITA dan WIT. Nah, jadi apa yang digunakan patokannya apa untuk menentukan WIB, WITA dan WIT? Nah, di sini menggunakan rujukannya itu GMT, Greenwich Mean Time, merupakan jadi rujukan waktu internasional yang didasarkan pada jam matahari di kota Greenwich, Inggris. Kemudian letak dilihat dari lokasinya tadi, potensi Indonesia. Yang kedua dilihat dari letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak suatu objek yang dilihat dari posisinya di permukaan bumi. Apa saja letak geografis Indonesia? Jadi pada intinya letak geografis itu dilihat dari batas-batas wilayah. Jadi Indonesia itu di sebelah barat, timur, utara, selatan itu berbatasan dengan negara atau wilayah apa? Laut atau daratan? Negara mana? Benua mana? Nah, itu yang dimaksud dengan letak geografis. Nah, dilihat dari letak geografisnya, Indonesia ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bisa dilihat di sini di petanya sudah ada. Jadi posisi Indonesia kalau dilihat dari letak geografis ini disebut dengan posisi silang di antara negara-negara yang lainnya. Nah, ini. Jadi silang merah ini Indonesia berada di tengah-tengahnya. Apa dampak dari letak geografis Indonesia? Nah, di sini ada. Yang pertama, Indonesia berada di persilangan kegiatan perekonomian dan lalu lintas dunia di laut dan udara. Jadi Indonesia itu negara yang berada di tengah-tengah antara kegiatan perekonomian. Kalau Indonesia berada di persilangan kegiatan perekonomian, ini akan menyebabkan atau membawa dampak yang baik bagi Indonesia kalau ingin memajukan kegiatan perekonomian, karena memudahkan sekali ekspor impor barang dari negara Indonesia ke negara lain atau dari negara lain ke negara Indonesia. Jadi memudahkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Kemudian juga menjadi lalu lintas dunia di laut dan udara. Indonesia ini kan negara yang bentuknya horizontal. Luas sekali wilayah lautnya. Wilayah daratannya juga. Nah, kalau negara-negara lain ingin bepergian ke negara lainnya, itu akan melewati wilayah Indonesia. Apa dampaknya? Nah, kalau negara melewati negara Indonesia, kalau mau berkunjung ke negara lain, pasti membayar yang namanya pajak. Nah, pajak ini akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kemudian dampak yang kedua adalah mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia.
Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang multikultural, multibudaya. Artinya Indonesia ini banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, itu kebudayaan adat dari berbagai suku itu sangat banyak sekali. Dan juga budaya-budaya dari luar negeri juga banyak sekali di Indonesia. Karena apa? Ya tadi, karena terletak di persilangan dunia tadi. Nah, ketika ada orang yang datang ke Indonesia, itu membawa budaya baru. Apalagi sekarang sudah dilengkapi, Indonesia ini bisa mengakses dari internet-internet, dari buku-buku. Nah, itu mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, apa pengaruhnya kalau Indonesia itu mempunyai banyak budaya? Nah, salah satunya adalah bisa memajukan kegiatan pariwisata di Indonesia. Nah, kalau Indonesia atau suatu negara mempunyai banyak budaya, ini membuat daya tarik masyarakat luar negeri, mancanegara berkunjung ke negara Indonesia. Nah, kalau banyak wisatawan mancanegara, nah tadi akan membayar pajak. Nah, pajak yang terkumpul akan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian dampak yang ketiga dari letak geografis mempengaruhi sirkulasi dan durasi musim hujan serta musim kemarau. Nah, kalau kalian masih ingat terjadinya musim hujan dan musim kemarau, itu kan dipengaruhi oleh angin muson dan angin muson barat dan muson timur. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan batas wilayah Indonesia di sebelah utara atau laut atau Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di sebelah barat, Samudra Pasifik di sebelah utara inilah yang menyebabkan sirkulasi angin musim di Indonesia sehingga Indonesia mengalami musim kemarau dan hujan. Kemudian dampak yang keempat adalah mudah terhubung dengan bangsa lain dan ikut dalam percaturan politik dunia. Nah, jadi mudah terhubung, mudah berkomunikasi. Kalau Indonesia mudah berkomunikasi, akan memudahkan kerjasama, dan ini akan menguntungkan Indonesia. Ekspor impor, kemudian politik-politik dunia, nah seperti itu. Tapi selain ada dampak yang positif tadi, juga ada kerugiannya. Indonesia terletak di letak geografis persilangan tadi, yaitu rawan terjadi masuknya barang ilegal, seperti narkoba, minuman keras, dan sebagainya. Kenapa? Ya tadi, karena Indonesia ini adalah negara yang hampir semua negara mau berkunjung di Indonesia. Karena negara-negara kalau ingin berdagang atau bepergian itu melewati Indonesia dan itu tidak menutup kemungkinan terjadinya arus perdagangan narkoba yang melewati Indonesia. Dan ini kalau bisa disebarkan di Indonesia akan merusak generasi muda Indonesia dan merugikan negara Indonesia. Kemudian dampak yang berikutnya adalah budaya-budaya yang negatif, yang jelek akan mudah masuk ke Indonesia. Dan ini bahaya sekali bagi generasi-generasi Indonesia. Apalagi sekarang hampir semua anak itu tidak ada yang pegang HP. Nah, kalau generasi muda tidak bisa menyaring antara budaya yang baik dan yang tidak baik, nah itu bahaya. Kalau mau meniru, nah seperti itu. Misalnya pergaulan bebas, narkoba tadi, ya. Kemudian yang ketiga di sini ada letak geologis. Kalau tadi ada letak astronomis, letak geografis, ada letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu negara dilihat dari kondisi geologinya. Apa saja kondisi geologi itu? Kondisi geologi itu adalah dilihat dari kondisi tektonik. Tektonik itu kegempaan, berhubungan dengan gempa bumi. Kemudian bisa juga dari vulkanisme. Vulkanisme itu gunung meletus. Kemudian dari batuan. Batuan beku, batuan sedimen, metamorf, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dilihat dari
letak geologis itu kondisi morfologis suatu wilayah, bentuk permukaan bumi, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, laut, sungai, teluk, nah, jurang, bukit, dan sebagainya. Hal inilah yang juga berlaku di Indonesia. Dilihat dari letak geologis, kamu lihat peta di sini, Indonesia itu terletak di tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia di sini, dilihat di petanya ini. Kemudian ada lempeng Pasifik dan ada lempeng Indo-Australia. Nah, apa dampaknya kalau Indonesia terletak tiga lempeng itu? Nah, tiga lempeng tadi itu adalah tiga lempeng yang aktif sekali, semuanya bergerak saling mendekat, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan seperti yang sudah dirasakan. Indonesia sering sekali terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Seperti itu. Kemudian, letak geologis Indonesia juga, Indonesia berada di dua sistem pegunungan besar dunia, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Inilah yang menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung api dan sering sekali letusan. Kemudian yang ketiga dibatasi oleh dua cekungan besar dunia, yaitu cekungan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik ini di sebelah utara Indonesia, Samudra Hindia ini terletak di sebelah selatan Indonesia. Kemudian berada di antara dua dangkalan besar dunia, yaitu dangkalan Sahul dan dangkalan Sunda. Apa dampaknya dampak dari letak geologis Indonesia? Nah, dampaknya adalah banyak terdapat pegunungan dan dataran tinggi di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu negara yang morfologinya atau reliefnya itu tidak rata, sangat bergelombang, dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, nah, laut, sungai, danau, dan sebagainya. Kemudian Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Kemudian Indonesia memiliki sumber daya mineral dan bahan tambang yang melimpah. Minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang yang lainnya itu sangat melimpah di Indonesia. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik, ini akan membawa kejayaan dan kemakmuran bagi Indonesia. Kemudian dampak dari letak geologis yang berikutnya adalah banyak terdapat gunung api sehingga sering terjadi bencana gunung meletus. Memang gunung meletus itu pada saat kejadian itu sangat merugikan. Banyak sekali kehilangan korban, harta, benda, nyawa, dan sebagainya. Tapi untuk waktu beberapa tahun yang akan datang justru membawa kebaikan. Karena lahan-lahan yang di sekitarnya ini akan membawa kesuburan dari magma yang dikeluarkan itu. Kemudian dampak dari letak geologis adalah sering terjadi bencana tsunami dan gempa bumi. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai potensi Indonesia dilihat dari kondisi lokasinya. Ya, ada tiga kondisi lokasi astronomis, geografis, dan geologis. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Bisa japri ke Bu Yanti, bisa di grup. Ya. Untuk tugas, saya akan memberikan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih, tetap semangat, tetap berdoa agar kita semua jauh dari segala wabah yang sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas